Presiden Joko Widodo. Iya. Lukisan manusia kardus ini mempunyai filosofi. Saya bilang kalau yang begitu ke laut saja. Lukisanmu ini pernah saya lihat sudah dibeli oleh Presiden Indonesia kita. Pelukis manusia kardus. Di sesi kali ini saya kedatangan narasumber seorang seniman pelukis manusia kardus. Wow, ngeri kan? Dan podcast kita kali ini akan mengeksplorasi dunia seni melukis dan perspektif seniman, mulai dari inspirasi, teknik, hingga tantangan di balik penciptaan karya. Oke guys, kita langsung ke narasumber untuk berbincang-bincang. Halo Febriandi, selamat datang di OTT Podcast Kota Palu. Iya. Oke bro, wow. Febriandi seorang pelukis manusia kardus. Iya. Nah, bro, sebelum saya ke pertanyaan pertama saya coba ingin ini dulu. Saya ini di luar nalar saya. Ternyata ada di Kota Palu seorang pelukis sepertimu. Ya, yang saya tahu kan biasa saya cuma lihat di video-video atau di snack, TikTok, apa segala macam, ya kan? Dan juga biasa yang saya lihat juga di Kota Palu itu cuma gambar-gambar, ada lukisan di dinding-dinding gimana. Tapi yang secara langsung seperti real kayak di background kita ini. Keren kan? Oke, Febriandi ya. Iya. Pertanyaan pertama dari saya, ya. Coba pengenalan dirimu dulu dan gaya melukismu selama ini. Oke, perkenalkan, nama saya M. Febriandi. Alumni Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta? Iya. Berarti bukan dari Palu? Bukan. Oh, luar biasa. Iya. Dengar itu guys, narasumber kita kali ini amazing. Oke, lanjut Feb. Iya. Di sini saya punya ciri khas lukisan manusia kardus. Manusia kardus. Iya. Lebih identik dengan lukisan manusia kardus. Nah, Feb, ini saya tanda tanya juga dari tadi. Iya. Melihat kau punya lukisan yang di belakangmu itu. Oh, iya. Itu maksudnya lukisan bagaimana tuh, Feb? Boleh dijelaskan untuk supaya teman-teman OTT Podcast pada tahu. Kalau lukisan ini lukisan potret saya sendiri. Lukisan potret sendiri itu ya? Iya. Yang judulnya itu Asclub. Asclub? Maksudnya? Asclub itu apa? Lebih ke kartu atau kartu tarot keriting. Iya. Tapi asnya. Iya. Itu kalau Asclub sendiri dia punya arti itu kesendirian. Kesendirian? Iya. Ada kesendirian, ada kesunyian, ada semangat, ada semangat yang membara. Makanya kalau semangat itu, bakat itu kelihatan dari kuasnya itu semangat itu. Itu maknanya? Iya, itu maknanya. Sementara untuk kesendirian sendiri bisa dilihat dengan headphone-nya itu. Saya di situ saya mencoba untuk mengurung diri dalam artian mencari inspirasi, imajinasi saya sendiri, berhayal dunia yang ideal itu menurut saya seperti apa, seperti gitu. Ya, karena kalau saya memperhatikan juga dari segi kacamatanya, memang kelihatan real. Iya. Itu salah satu bukan lukisan. Sementara kacamata sendiri lebih ke pantulan dari apa yang saya lihat, seperti gitu. Karena tembus pandangnya, kelihatan matanya, kelihatan mataharinya kelihatan, seperti itu. Iya. Sebelum lanjut, saya sebentar. Iya. Ya. Boleh dijelaskan sedikit arti makna lukisan manusia kardusnya? Oh iya. Silakan. Iya. Lukisan manusia kardus ini mempunyai filosofi, ada filosofinya. Oh, filosofinya. Iya. Oke. Filosofinya itu ada dua. Jadi selain dia mengemas
barang atau melindungi barang-barang itu. Yang kedua dia juga untuk apa namanya, melindungi, selain melindungi dia juga memberikan nilai kepada barang yang dikemasnya. Oke. Ibaratnya apa ya, tanpa kardus ini nilainya akan berkurang, nilai value-nya akan berkurang seperti gitu. Ya. Jadi berarti memang sudah terpancarkan dari ini ya. Iya, iya. Kalau sebelum melukis segala macam dari filosofinya gimana, ya kan? Karena tidak gampang loh itu kalau menurut saya. Sebenarnya lukisan manusia kardus ini saya berproses. Awal mulanya. Nah, awal mulanya ini sudah masuk ke pertanyaan kedua dari saya nih sebenarnya. Cuma sudah dijawab, silakan. Iya. mulai dari tahun 2007. 2007 itu saya memulai dengan melihat tumpukan kardus di kontrakan saya lihat, wah, saya kan aslinya sukanya melukis tubuh manusia saja, khususnya wanita, tubuh perempuan. Wanita, kenapa laki-laki tidak? Laki-laki juga, cuma lebih estetik lah. Lebih estetik lah wanita gitu. Oh begitu ya? Lebih dominan itu kau lukis wanita? Wanita. Lanjut. Awal mulanya gitu. Jadi kemudian saya lihat, kayaknya lukisan manusia seperti biasa saja, sudah kelihatan biasa. Sudah umum. Terlalu umum. Terlalu umum. Oke. Iya. Terus saya lihat ada tumpukan kardus, saya lihat kayaknya artistik ini kalau ditambahkan awal mulanya pakaian. Nah, jadi saya seperti fashion. Jadi seperti pakaian seperti ini, gini. Nah, ini seperti ini contohnya kan. Okay. Awal mulanya gini. Belum saya seperti menyatu dengan seperti mumi lah, mumi kardus seperti gitu, seperti wajah, mumi kardus, wajah, rambut. Nah, situ saya berproses sampai tahun 2011, sekitar 2011, 2010, saya mulai wajah. Pelan-pelan saya rubah. Wajah, belum berani rambut, wajah, tapi takut saya dengan mata. Mata saya tidak rubah. Kenapa? Takutnya seram kalau mata dibuat dari kardus gitu, menyeramkan. Jadi lebih kelihatan lebih kelihatan dia punya roh jika mata asli yang saya lukis seperti begitu. Kelihatan seperti roh asli? Iya, kalau mata asli. Mata asli. Nah, dibanding dengan kardus. Kalau kardus kan jadi seperti patung-patung mannequin biasa saja, seperti patung kardus. Pada umumnya kan orang bikin patung kemudian dari ini kardus dibuat gitu kan. Tapi saya lebih memilih mata asli. Mata asli. Iya, untuk saya lukis. Seperti mana ya contohnya? Ada contohnya mana? Seperti gitu. Nah, ini kan seperti itu kan pakai kacamata kan. Pakai kacamata dia. Iya. Kenapa itu sampai dipakaikan kacamata dia? Kalau lukisanmu jelaskan lukisan ini. Ya, boleh. Lukisan ini judulnya Palu The Land of Eve. Boleh diartikan? Supaya teman-teman sana pada tahu. Artinya Palu tanah Hawa. Palu tanah Hawa. Iya, Hawa itu bisa perempuan, bisa juga Hawa itu cuaca. Oh iya. Cuaca. Iya. Hawanya Hawa gitu. Ya. Seperti di Palu ini kan panas. Nah, ini saya lukis perempuan-perempuan dari Palu yang sedang berlokasi di Pantai Talise. Pantai Talise nih ya. Ini saya lukis 2017 sebelum gempa. Di sini masih ada jembatan. Iya, masih jembatannya pun kuning. Iya, masih ini, tapi masih normal lah ya. Masih normal lah. Di situ ada reklamasi pantai. Di situ saya sedikit sedikit khawatir dengan alam kita yang dirubah dengan reklamasi itu. Gitu. Makanya saya lukis ini. Nah, kalau untuk ini kan begini, dari sosok wanita ini seperti kayak tidur atau terbaring atau kenapa? Iya, di sini lebih santai. Mereka lebih santai. Ada yang selfie, ada yang duduk menikmati pantai, ada yang seperti bimbang, gelisah. Oh begitu. Seperti gitu. Ini Hawaii panas, keringat seperti gitu. Iya. Ini kalau melihat memang kulitnya
Hampir sama persis dengan manusia ya. Iya. Nah, Ini berapa lama buatnya ini, Feb? kurang lebih hampir setahun lah. Hampir Iya, setahun. hampir setahun. Hampir setahun. Iya. Jadi saya tidak saya total melukis di sini terus. Jadi kadang saya jenuh, saya tinggalkan, saya melukis yang lain seperti itu. Mantap. Oke, pertanyaan berikut dari saya, Feb. Ya, saya coba ingin bertanya tentang metode dan teknik melukismu digunakan seorang seniman sepertimu. Iya. Saya di sini lebih ke alirannya itu surrealis. Surrealis. Iya. Surrealis macam apa sih? Saya surrealis itu dia di luar nalar, imajinasi. Seperti kita, kalau realis kan asli manusia, alam segala macam kan. Jadi betul-betul asli, sedangkan surrealis imajinasi kita di luar dari pemikiran manusia. Pada umumnya. Pada umumnya. Iya, seperti gitu. Seperti surrealis. Itu penjelasan tentang. Seperti jadi yang surrealis ini dia punya yang pertama kali membuat itu yang lebih terkenal itu Salvador Dali. Salvador Dali. Yang melukis itu jam tangan meleleh. Jam tangan meleleh. Itu bagaimana lagi tuh? Itu dia imajinasi dia. Dari imajinasi sendiri. Iya, imajinasi dia yang mengartikan waktu yang meleleh seperti gitulah ibaratnya mengartikannya. Seperti gitu. Yang terkenalnya itu. Apakah kau terinspirasi dari dia atau bagaimana? Iya, salah satunya. Dari Salvador Dali. Dari dia itu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Feb. Saya sempat terbesit dalam saya punya benak. Ada sekarang itu di zaman ini kan ada saya lihat di video-video itu ada semacam pelukis tapi dia tidak semacam pakai kuas atau apa. Mereka cuma hanya memakai kayak semacam kayak mangkok atau kadang mau lempar cat kayak gitu. Itu langsung jadi tuh lukisan mereka tinggal buat-buat kayak begitu. Itu maksudnya bagaimana? Ini coba jelaskan, saya masih bingung sampai sekarang itu. Itu lebih ke ekspresionis. Apa artinya? Ekspresionis itu ekspresi dari hatinya, dari seorang pelukisnya sendiri mengekspresikan ide gagasannya melalui sebuah karya. Seperti contohnya ekspresionis itu Avandi, dia melukis tidak lagi menggunakan kuas, tapi langsung dengan tangan. Ya itu maksud saya kayak begitu. Tapi masih ada bentuknya, masih ada kelihatan lah. Seperti dia melukis wajah, tapi agak sedikit ini. Mau dibilang abstrak tidak juga, bukan abstrak beda lagi. Itu lebih ke ekspresionis biasanya. Oh begitu dia ya? Iya. Nah karena kalau saya lihat kan ini lukisannya dari detailnya ini susah kalau mau lukis-lukis sampai kecil-kecilnya kayak gini. Ini bentuk-bentuk rambutnya kayak gini, maksudnya wah itu di luar dari seperti ini sih. Itu memang sebelum kalian melukis memang betul-betul memang sudah ada ya? Iya. Saya pelukis yang aslinya otodidak. 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 Kemudian masuk di Institut Seni Indonesia. Akhirnya saya di situ kan di kampus itu sendiri kita diajarkan bagaimana caranya kita mempunyai karya lukisan yang mempunyai konsep, ide, gagasan seperti gitu. Kita harus mempunyai itu. Begitu. Jadi beda dengan yang otodidak pada umumnya dan pelukis akademisi itu biasanya lebih ke cenderungnya ke ciri khasnya. Ke ciri khas. Iya, lebih ke ciri khas. Seperti ide gagasan itu biasanya seorang pelukis si A dan B, C biasanya lain. Ketika kita melihat, oh ini lukisan, orang langsung tahu ini lukisan si A, ini lukisan si B. Oh, sampai segitunya? Gitu. Iya, seperti gitu. Dihafal berarti? Iya, bisa. Dilihat dari ciri khasnya. Seperti saya, lukisan manusia kardus ini. Sudah kelihatan, oh ini lukisannya Febriandi. Dan ini sudah ada hak ciptanya. Oh, begitu? Iya. Nah, bisa dilihat. Boleh. Ya, ini juga hampir kelupaan ini. Nah, itu sudah hak cipta. Guys,
Jadi saudara kita Febriandi ini sudah punya surat pencatatan ciptaan ya. Jadi tidak bisa disalahgunakan. Mungkin kalau ada orang mau copy atau apa, mereka mengaku mereka punya, ini tidak bisa karena dia sudah bersertifikat. Nah, kalau saya mau lihat sih pencipta Muhammad Febriandi ya, sudah lengkap ini guys. Lukisan manusia kardus. Lukisan manusia kardus ya. Oke, Feb. Iya. Mantap ini. Pertama dan satu-satunya di dunia, jadi sudah hak paten. Iya. Oke, buat kalian guys ya, yang mau dibuatkan lukisannya, siapa tahu berkenan. Ini ada alamatnya saudara kita. Beralamat Jalan Merpati 2A ya, Febria? Iya. Oke, Perumahan Mahkota Indah, Residence 2, Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Tanah Modindi, Palu, Sulawesi Tengah. Ya, kode pos 94118. Ya. Oke, nah ini dia. Mana nih? Ini juga. Oke. Oke, Feb. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, Feb, Ya. tantangan terbesarmu yang pernah dihadapi seorang seniman dalam dunia seni. Tantangan terbesarmu nih. Tantangan terbesar. Ya. Seperti apa contohnya? Ya, apa selama kau melukis? Apa kira-kira yang tantangan terbesarmu selama kau melukis ini? Tantangan. Apakah dari kesulitan apa? Yang bikin kau bagaimana? Kesulitan dalam hal apa? Misalkan gitu. Tantangan itu sebenarnya apa ya? Dari mood. Lebih ke mood. Kadang kita itu pelukis itu moodnya berubah-berubah. Sering berubah. Kadang apa? Jenuh, bosan. Saya pernah melukis itu, tidak pernah melukis itu, saya tinggalkan setahun. Faktor? Faktor apa ya? Apakah itu hanya faktor kejenuhan atau bagaimana? Itu kalau menurut saya cuma faktor jenuh ya, bukan tantangan kalau mungkin menurut saya. Tapi tahulah bagaimana? Kira-kira bagaimana? Itu merupakan ini juga ya. Tantangan saya, merupakan tantangan saya juga. Dari kemauan, dari kemauan kok bisa sampai apa ya, tidak ada keinginan lagi untuk berkarya, seperti jenuh lah. Sempat terbesit kayak begitu. Iya, sempat. Itu mungkin salah satunya. Kalau masalah ide, gagasan, iya banyak lah kalau ide, gagasan. Sampai kalau ide dengan gagasan itu tidak terhitung ini ya, tantangan. Iya, bukan terhitung tantangan. Bukan terhitung tantangan itu. Berarti cuma hanya kejenuhan ceritanya. Kejenuhan saja. Hanya kejenuhan, tantangan yang terbesar menurut saya ya. Kan pertanyaannya ditujukan buat saya, jadi buat saya. Oh begitu ya? Iya, salah satunya itu kejenuhan saya. Oke lah. Berarti tantangan terbesarmu lebih dominan larinya ke kejenuhan saja, Feb. Iya. Oke, Feb. Itu sudah terjawab. Saya coba untuk beralih ke pertanyaan berikutnya dari saya, Feb. Ya. Sekarang pengaruh teknologi terhadap seni melukis. Apa mendukung atau justru merubah esensinya, Feb? Gimana? Dengan teknologi. Menurutku sih saling sangkut paut sih sebenarnya. Jadi umpama saya melukis, saya mencari objek dulu. Ya, sebelum melukis ini. Ya, sebelum melukis. Oke. Cari objek dulu, saya hunting. Seperti foto pantai ini misalnya kan, saya hunting dulu di mana lokasinya, kemudian saya edit dulu segala macam, baru saya sketch. Oh kayaknya seperti ini. Jadi saya sudah ada gambaran secara sketsanya seperti gitu. Kalau misalkan wajahku ini, kira-kira kalau misalkan biasa kan kalau di film-film ada juga kan sistem melukis. Langsung melukis gitu. Langsung ya? Iya, langsung begitu kan. Langsung orangnya misalkan contoh berdiri di situ. Jadi saya langsung siap
Saya cuma lihat dia begini, lukis. Nah itu Iya. bagaimana perbedaan itu maksudnya? Itu ada juga. Tapi ada juga yang dia harus menggunakan foto. Harus menggunakan foto. Menggunakan foto untuk seperti saya menggunakan foto, kemudian tapi saya saya rubah dengan pola atau ciri khas manusia kardus saya sendiri. Seperti gitu. Begitu dia. Iya. Tapi kalau misalkan ada konsumen nih yang mau minta dilukis langsung live kayak begitu. Bisa begitu. Bisa juga. Bisa juga itu. Oke. Nah, buat teman-teman atau buat bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Kota Palu, siapa tahu Anda ingin mau dilukis dengan saudara kita bernama Febriandi, ya. Alamatnya tadi sudah saya cantumkan di awal video tadi. Dijamin murah meriah, tidak menguras dompet, guys. Oke, Feb. Saya coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh iya, sebelum saya lanjut dulu, tunggu ya. Saya sempat lagi terbesit lagi nih. Siapa tahu juga buat kawan-kawan saya yang berada di lokasi tempat kerja saya yang berada di Bandar Udara Mutiara Sisal Jufri di Kota Palu. Siapa tahu kalian mau ingin dilukis, ya, langsung saja ke teman kita yang berada di Jalan Merpati, namanya Febriandi. Langsung saja dilukis, mau ingin live, di mau studio, ingin, di studionya sini juga bisa. MFR Studio 21 namanya. Bagaimana? MFR Studio 21 namanya. Itu guys, silakan langsung saja calling atau mau di calling ke IG-nya juga bisa, mau DM langsung juga ke saudara kita Febriandi bisa, atau mau kontak melalui dari saya juga bisa, bebas, ya. Iya. Oke. Nah, Feb, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saran dan motivasi untuk seniman pemula atau mereka yang ingin terjun ke dunia seni, Feb. Gimana itu? Kalau saran saya, motivasi saya, sering-seringlah berkarya. Terus latih kreativitasnya, terus berinovasi, mengeluarkan ide gagasan kalian melalui karya. Terus tidak ada namanya instan, tidak ada yang namanya instan. Kita semuanya butuh proses. Nah, seperti saya ini butuh proses yang panjang untuk bisa menghasilkan dan mempunyai ciri khas manusia kardus itu sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi memang untuk para seniman pemula, ya kan? Atau ya sudah juga yang mungkin dibilang sudah lama bergelut di dunia melukis juga, mungkin antara profesional dengan atau pemula, tapi itu bisa menjadi ada timbul kesombongan atau tidak dalam diri mereka itu? Kesombongan itu tidak ada yang namanya. Dia kan bangga nih ceritanya melukis. Oh, saya bisa melukis apa saja. Misalkan nih kan beda-beda manusia kan. Oh iya. Kau itu bisa saya bisa saya lukis. Mau gaya bagaimana? Saya tantang misalkan begitu kan. Ini kan sudah bahasa-bahasa kayak songong lah ceritanya. Nah, kira-kira menurutmu dapat seniman-seniman kayak begitu, apa pendapatnya itu? Saya bilang kalau yang begitu ke laut saja guys. Ke laut saja guys. Ke laut saja. Kita namanya seniman itu ya tidak ada yang namanya pro segala macam, tidak ada. Semuanya sama. Cuma dari kita itu dinilai dari ide gagasan kita sendiri terhadap karya itu yang kita pertanggungjawabkan. Seperti gitu. Jadi saran saya juga salah satunya jangan seperti katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung. Kita di studio terus tidak mau keluar. Cobalah keluar, bermain ke tempat seniman-seniman lain, berguru ke seniman-seniman lain, atau keluar pulau lah. Jangan di Palu terus gitu. Kalau bisa masuk di salah satunya di ISI, Institut Seni Indonesia. Oh, begitu, seperti gitu. Jangan cuma
merasa bangga, merasa puas dengan karya yang sekarang. Ya. Kalau bisa keluarlah, melihat karya-karya yang berada teman-teman seniman yang lain di luar, supaya kita bisa mengukur karya kita seperti apa sudah. Oh begitu ya. Seperti ya, gitu. Betul. Nah, Feb, sebelum kita menutup podcast kita di hari ini, ada pertanyaan terakhir dari saya lagi nih, ya. Hampir saya lupa. Nah, ini kan lukisan-lukisanmu ini kan sudah sempat saya lihat, ya, atau sempat booming, ya. Lukisanmu ini pernah saya lihat sudah dibeli oleh Presiden Indonesia kita. Iya. Iya. Dengan para menteri. Iya, ya. menteri. Beberapa menteri ya saya lihat ya. Ada kalau tidak salah ingat Menteri Susi, Menteri Kominfo, Menteri Kominfo, siapa? Rudiantara. Iya. Dengan Sri Mulyani, Pramono Anung. Iya. Dengan Presiden Joko Widodo. Iya. Boleh dijelaskan dulu nih, bagaimana ceritanya sampai lukisan ini sampai bisa dibeli oleh para pejabat-pejabat Menteri Indonesia? Oh iya, awal mulanya saya pameran tunggal di beberapa hotel di Palu. Di Swiss Bell, saya pernah pameran tunggal, dan Mercure yang sekarang sudah tidak ada. Nah, di situ saya pameran. Kalau presiden, saya pameran di Hotel Mercure, dan disitulah beliau kunjungan kerja ke Palu dan menginap di hotel tersebut. Saya mengadakan pameran dengan teman saya, seperti gitu. Sementara yang menterinya, Menteri Bapak Rudiantara, Menteri Kominfo, saya pameran tunggal di Swiss Bell 2016 itu. 2016, iya. Saya pameran tunggal pas gerhana matahari di Palu. Itu inisiatif sendiri mau inisiatif sendiri. Jadi saya awal mulanya ingin memperkenalkan karya seniman daerah, seperti salah satunya saya ingin memperkenalkan diri lah kepada pengunjung yang di situ kemarin itu yang datang orang-orang luar negeri kan, waktu gerhana matahari. Kemudian tapi kecewa saya di situ, mereka tidak nginap di situ, mereka stay di tempat untuk melihat gerhana itu. Di mana itu? Di daerah mana? Di mana? Kalau tidak salah gerhana itu 2016. Dari mana itu 2016, Indra? 2016. Salah satunya. Dari mana? Mantan Timali. Mantan Timali. Ya, itu. Ya. Mereka di situ. Tapi yang saya tidak duga ternyata di situ ada Menteri Kominfo. Di Mantan Timali itu? Bukan, di Hotel Swiss Bell itu. Di hotel itu? Iya. Dan melihat karya saya. Oh, itu awal mulai sampai. Iya, awal. Melihat karya saya yang judulnya The Creation of Eve, penciptaan Hawa. Itu ukurannya 2x3 meter. Beliau tertarik dengan, awal mulanya jatuh cinta dengan lukisan saya. Nah, disitulah salah satunya. Iya. Nah, ini begini, lukisanmu ini kan pernah saya dengar juga dibeli sampai ratusan juta, ya benar? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Nah, itu juga sih kita tidak perlu sebut nominalnya ya. Cuma yang jelasnya lukisan itu dihargai sampai sekian ratus juta begitu ya. Nah, itu memang makanya kita di Palu loh, ya. Artinya kalau mau dipikir secara kasat mata, ini di Palu masih tergolong ini ya. Belum terlalu ini luas lah dia punya ini. Tapi sebenarnya seperti kalau kau begini, Feb, memang patut harus dikembangkan atau di-upgrade lagi, ya kan, dan wajib untuk diperhatikan oleh ya kan
Pemda, kepala menteri atau ya Pemda khususnya kan, ya lebih jelas ke Pemda Kota Palu, ya kan, betul. harusnya begitu. Supaya lebih ini kan bawa anak-anak karya anak-anak bangsa seperti kita yang berada di Kota Palu kan bisa lebih harusnya pemerintah daerah harusnya lebih fokus lah dengan seniman-seniman Palu. Banyak kita seniman-seniman di sini yang punya potensi, punya karya bagus-bagus. Cuma mereka kayaknya kurang gimana ya? Kurang melirik atau kurang tertarik dengan. Padahal itu di situ sudah seni sebenarnya. Iya, di situ. Ketika daerah punya mempunyai seni budaya yang lebih ke ciri khas begitu, orang pasti akan datang berkunjung ke turis-turis itu akan berkunjung ke Palu seperti gitu. Coba contohnya seperti Jogja, Bali. Nah, itu kan mereka kesenian budayanya itu kental sekali. Nah, itu membuat banyak turis-turis dari mancanegara berkunjung ke daerah mereka, ke kota mereka seperti gitu. Begitu ya. Nah, ini tadi ada yang lupa sempat saya ini, Ustaz. Kalau misalkan awal mulanya waktu ketemu dengan Presiden Jokowi, itu boleh diceritakan historinya waktu sampai ke istana? Ke istana, ya. Oh iya. Tahun 2015 itu. Ya. Saya pameran di Merkur, kemudian ketemu Presiden Joko Widodo. Iya. Oke. Salah satunya yang pertama di koleksi itu lukisan saya yang berjudul The Seven President, Presiden ke-7. Nah, itu di koleksi Bapak Presiden suka, akhirnya dia mengambil. Kemudian selang sekitar 2 bulanan beliau ulang tahun tanggal 6 Juni itu saya diminta untuk membuat lagi lukisan kedua. Nah, disitulah saya berpikir konsep ide apa yang bagus saya buat. Makanya saya membuat di situ lukisan dengan judulnya 6 Juni. 6 Juni. 6 Juni. Apa maksudnya itu? 6 Juni di situ lahirnya Presiden Jokowi dan wafatnya Presiden Soekarno. 6 Juni. Oh iya baru saya sadar ini. Iya. Itu mengapa judulnya 6 Juni? Karena dua tokoh Indonesia ini dua-duanya tanggal dan bulannya sama. Seperti gitu. Oh, begitu. Nah, makanya di situ lukisannya bersampingan lukisan Jokowi sama Soekarno. Oh, seperti gitu. Nanti ada gambarnya di sini kita. Iya, nanti ada pertunjukan. Iya. Nah, fotonya Febriandi dengan bareng bersama Presiden Jokowi. Dengan beberapa menteri. Iya, dengan beberapa menteri. Ya, tentunya. Gitu. Nah, oke, Feb. Feb, terima kasih, Feb. Sudah meluangkan waktu, Feb. Iya. Sama-sama. Saya sangat tersanjung kedatangan narasumber seorang pelukis manusia kardus. Iya. Ya, yang bersedia duduk di meja podcast OTT Kota Palu. Alhamdulillah, saya juga terima kasih sudah bersedia untuk saya dari awal sampai akhir kita berbincang di podcast OTT ini, saya menyimak sampai sekarang masih di luar ini saya sebenarnya, ya kan? Karena talentamu itu luar biasa, serius. Alhamdulillah. Kadang saya coba untuk merenung, mau mencoba untuk memulai seperti kau begini, tapi waduh, tidak bisa, karena memang mungkin bukan bidangku ya. Iya. Oke, Feb, jadi sekali lagi thank you very much sudah bersedia ngobrol-ngobrol santai dengan saya di sini ya. Dan juga guys, buat teman-teman OTT Podcast yang di Kota Palu ya, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir podcast kita di kali ini tentang pelukis manusia kardus ya. Jadi jangan lupa subscribe and share
ya di OTT Podcast Kota Palu, dan see you next time again dengan narasumber yang tidak kalah seru lagi yang datang dari kami OTT Podcast Kota Palu, dan bye bye.